Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelompok 3 kelas IPA C. Hari ini saya akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang sudah Anda lakukan ya tentang aplikasi PCK pada pembelajaran materi tekanan kelas 8 SMP. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama tentang kompetensi dasar ya. Oh ya, sebelum saya mengoreksi isi dari presentasi Anda, saya akan mengomentari tentang tampilan dari PowerPoint yang sudah Anda buat. Nah, tampilan yang sudah Anda buat ini cukup menarik ya. Anda mengambil template yang bervariasi, tetapi variasi tersebut tidak mengganggu tulisan-tulisan yang menjadi materi pada PowerPoint ini. Kemudian yang kedua, pemilihan font dan ukurannya termasuk sudah tepat ya, bisa dilihat secara jelas ya. Kemudian Anda juga berusaha untuk menatanya agar lebih rapi. Kemudian ada beberapa hal, tetapi bagian yang screenshot itu masih ada tulisan yang terlalu kecil ya. Seandainya saja Anda melakukan screenshot dengan memperbesar atau di zoom terlebih dahulu akan lebih bagus ya, bisa dilihat secara jelas. Nah, kemudian kita langsung menuju ke isi dari presentasi Anda. Nah, ini yang pertama, kompetensi dasar ya. Anda menyampaikan KD 3.8 dan 4.8 dengan kata kerja operasional menjelaskan itu termasuk C2 ya. Yang kedua, ini ranah keterampilan menyajikan data hasil percobaan. Nah, langsung saja kita masuk ke IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Ini kan tadi ya komentar saya terkait dengan screenshotnya ya. Ini kalau misalnya Anda buat spasinya 1, kemudian tulisannya agak diperbesar lagi, akan lebih jelas setara dengan tulisan judul di atas ini. Kalau tulisan judul di atas ini sudah tepat ya, sudah sesuai. Nah, untuk penulisan karya ilmiah pun pada saat Anda membuat tabel, sebenarnya Anda tidak perlu membuatnya dengan spasi 1,5. Spasi 1 saja sudah cukup. Kemudian tidak perlu Anda buat rata kanan kiri. Akan lebih baik dibuat rata kiri saja. Kalau dibuat rata kanan kiri, pada saat penulisan tabel maka akan muncul space-space seperti ini. Ya, dengan spasi yang sangat besar. Ya, ada lagi yang spasinya kadang lebih lebar daripada ini, maka akan lebih baik penulisannya itu jangan rata kanan kiri tetapi cukup rata kiri saja, gitu ya. Nah, pada indikator pencapaian kompetensi, di sini saya menemukan bahwa kata kerja operasionalnya tidak hanya mencakup C2 saja, padahal KD-nya kan menggunakan kata kerja operasional C2 ya. Tetapi IPK-nya lebih dari C2. Apakah itu diperbolehkan? Boleh saja ya, karena indikator itu kan yang mengembangkan adalah guru. Guru yang mengetahui kondisi siswa atau peserta didiknya. Jadi guru punya kewenangan untuk mengembangkan indikator melebihi kata kerja operasional yang sudah ditentukan dari KD ya, level kognitif pada KD-nya. Ya, di sini ada menjelaskan, kemudian menganalisis dan menjelaskan. Yang tidak boleh adalah ketika di KD-nya itu level kognitifnya C4 tetapi indikator pencapaian kompetensinya kurang dari C4, itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau Anda mau mengembangkan lebih dari level kognitifnya dari kompetensi dasar, itu diperbolehkan. Nah, saya rasa ketika Anda menyusun tujuan pembelajaran juga mengikuti apa yang saya sarankan ya. Anda mencantumkan model pembelajaran, kemudian Anda mencantumkan tulisan peserta didik mampu, kemudian mencakup IPK-nya dan karakter yang diharapkan. Oke. Nah, kalau ini tulisannya agak jelas ya dibandingkan slide sebelumnya. Menerapkan, mengaitkan teori, oke, menerapkan, menganalisis,
dengan rasa ingin tahu, rata-rata dengan menggunakan rasa ingin tahu. Nah, ini contoh yang space-nya terlalu lebar. Nah, kurang enak dilihat ya apabila Anda menggunakan tulisan rata kanan kiri. Pengaturan rata kanan kiri. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan materi, ya di sini Anda menyampaikan secara singkat, padat dan jelas, ya ada materi tekanan Z, hukum Archimedes, kemudian hukum Pascal, hukum Boyle, kemudian masuk ke model pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Ya, harusnya ini sesuai dengan hierarki ya, model dulu, pendekatan, strategi, baru metode pembelajaran, metode yang paling bawah. Nah, kalau saya lihat kalau di slide presentasi yang dibacakan oleh Mas Taufik itu bukan deduktif ya, kayaknya induktif. Mungkin sudah diperbaiki, tetapi file PowerPoint yang dikirimkan ke saya masih file yang lama. Nah, Anda memilih inquiry, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Taufik, ya, tapi intisari dari inquiry saya belum mendengarnya secara jelas gitu ya. Jadi inquiry itu memiliki kemiripan dengan discovery learning, sama-sama peserta didik didorong untuk menemukan suatu pengetahuan. Bedanya kalau discovery learning itu biasanya dilakukan oleh pada semua pembelajaran, ya semua topik pembelajaran itu bisa, tidak hanya mata pelajaran IPA, tetapi IPS, agama, dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi kalau inquiry itu yang menjadi ciri khas pada pembelajaran IPA. Kenapa? Karena IPA atau biologi, jadi mata pelajaran yang berbau sains ya. Jadi kalau misalnya di inquiry, ya pembelajaran menggunakan metode inquiry itu biasanya digunakan pada pembelajaran yang menekankan siswa melakukan proses ilmiah seperti praktikum, ya, melakukan eksperimen maupun melakukan percobaan. Kemudian ada pendekatan saintifik, ya memang pendekatan saintifik ini pendekatan yang diarahkan pada kurikulum 2013. Tetapi ada salah satu penjelasan Mas Taufik yang masih kurang tepat di bagian akhir ya. Anda sampaikan beberapa langkah pembelajaran dari saintifik, ada mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian analisis, dan yang terakhir Anda menyampaikan adalah kesimpulan. Bukan kesimpulan Mas Taufik, tetapi mengkomunikasikan. Kemudian metode pembelajarannya eksperimen dan diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah deduktif. Yang benar mana, deduktif atau induktif? Kalau misalnya Anda menggunakan model pembelajaran inquiry atau discovery learning, yang tepat adalah induktif. Ya, kalau di induktif peserta didik diminta untuk mengeksplorasi materi terlebih dahulu, ya, melakukan percobaan, ya, melakukan diskusi, melakukan investigasi dan lain sebagainya, mencari contoh sebanyak-banyaknya, baru mereka menyimpulkan prinsip, teori, hukum dan lain sebagainya. Itu induktif, ya. Nah, kalau deduktif itu biasanya berawal dari penjelasan guru terlebih dahulu, baru peserta didik mencari contoh sebanyak-banyaknya. Jadi yang paling tepat itu induktif, bukan deduktif, ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian pada slide langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau dari awal sampai metode pembelajaran, saya rasa apa yang Anda tulis itu sudah bagus ya, sesuai dengan arahan saran saya, sesuai dengan evaluasi saya pada kelompok-kelompok sebelumnya. Tetapi yang masih belum sesuai yang saya harapkan itu di bagian slide langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini Anda menyampaikan ada beberapa pertemuan pada materi ini, akan tetapi sintaks dari pembelajaran inquiry belum muncul di sini. Sintaksnya belum muncul, kemudian langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik juga belum muncul. Harusnya sintaks dari model pembelajaran
yang Anda pilih harus dimasukkan pada tiap pertemuan. Begitu juga langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik. Kalau strategi itu juga harus terlihat, tetapi langkah-langkahnya tidak perlu Anda sampaikan, ya. Tunjukkan bahwa pembelajaran yang Anda pilih, langkah-langkahnya itu memang mengarahkan pada strategi yang Anda pilih. Gitu ya. Begitu juga untuk pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, dan sudah ya. Jadi perhatikan untuk kelompok 3 ada beberapa hal yang harus direvisi ya, yaitu tadi di bagian metode, strategi ya, ada yang salah tulis, kemudian harusnya induktif ya. Kemudian di bagian langkah-langkah pembelajaran, tolong Anda revisi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silahkan Anda revisi, saya berikan waktu paling lambat 2 minggu setelah saya upload video ini. Nah, kemudian Anda revisi dengan cara berdiskusi dalam berkelompok. Setelah itu Anda tulis pada blognya masing-masing. Ya, kalau sudah nanti linknya silahkan Anda jabrikan kepada saya. Nanti akan saya tampilkan pada deskripsi video presentasi Anda. Saya akan menyampaikan bahwa ini ada revisi atau ralat dari video yang sudah ditampilkan. Begitu ya. Jika ada yang tidak dipahami silahkan Anda tanyakan kepada saya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.